Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneksi Tutu Putri. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil UAS saya pada mata kuliah Komunikasi Bisnis yang berjudul Rencana Bisnis dan Pesan Bisnis. Baiklah, yang pertama ada pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis menurut Historis dan Peters adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, dan manufaktur sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ada ulasan perlunya menyusun rencana bisnis. Di sini ada dua alasan dasar perlunya perencanaan dilakukan untuk mencapai. Pertama ada protektif benefit yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua ada positif benefit dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan suatu usaha. Selanjutnya ada bagian utama rencana bisnis yaitu ada konsep bisnis, bidang industri, struktur bisnis, penawaran produk atau jasa, dan cara mensukseskan bisnis. Yang kedua ada pasar atau market, di mana konsumen potensial, alasan pembelian, kondisi, persaingan, posisi dalam persaingan. Rencana keuangan, estimasi pendapatan, analisis break even. Di sini ada komponen rencana bisnis yaitu atau yang pertama yaitu ringkasan eksekutif, yang kedua ada deskripsi bisnis, yang ketiga ada strategi pemasaran, yang keempat ada analisis persaingan, yang kelima ada rencana desain dan pengembangan, yang keenam ada rencana operasi dan manajemen, yang ketujuh ada analisis rencana keuangan. Selanjutnya ada rencana bisnis yang baik, yaitu ada yang pertama singkat dan padat, kedua ada terorganisir, rapi dengan penampilan yang menarik, yang ketiga ada rencana yang menjanjikan, yang keempat hindari melebih-lebihkan proyeksi, yang kelima ada kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan, yang keenam ada tim terpercaya dan efektif, yang ketujuh yaitu fokus. Selanjutnya kedelapan target pasar, kesembilan ada realistis, yang terakhir yaitu 10 ada spesifik. Di sini ada juga pesan bisnis, di mana merupakan satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik cara tertulis maupun tidak tertulis, dan dari pengirim kepada penerima, bisa perseorangan maupun organisasi. Di sini ada tahap dalam pembuatan pesan bisnis, yaitu perencanaan. Yang pertama ada pada dasarnya proses perencanaan meliputi 3 tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu mendefinisikan tujuan, menganalisis audiens, serta memilih saluran dan mendia komunikasi yang akan digunakan. Yang kedua ada organisasi dan komposisi, di mana setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah bagaimana mengorganisasikan ide-ide dan selanjutnya diungkapkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran Anda, yang dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memiliki ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide-ide pokok bahasan. Organisasi dan komposisi erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Oleh karena itu, diperlukan perhatian bagaimana menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana. Yang ketiga yaitu ada revisi. Revisi ini seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali, baik dari sisi substitusi pesan yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Kalau belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi perbaikan-perbaikan
yang seperlunya saja. Oleh karena perkembangan dunia bisnis saat ini begitu cepatnya, maka penyampaian pesan-pesan bisnis perlu tetap memperhatikan bagaimana merencanakan atau mengorganisasi dan mengkomposisi serta merevisi pesan-pesan bisnis secara jelas dan seefektif mungkin. Di sini ada kriteria penulisan pesan bisnis yang baik, yaitu pesan bisnis diupayakan menarik, pesan bisnis harus mudah dibaca, mudah dipahami, sehingga penyusun harus kreatif, pesan bisnis harus mempunyai tujuan yang jelas, dan fokus pada penerima pesan yang diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis. Di sini ada tujuan umum dari bisnis, yaitu tujuan umum setiap pesan bisnis adalah menyampaikan informasi, menganjurkan dan menjalin kerjasama dengan audiens. Di samping itu, penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup antara lain, yaitu pertama ada keputusan untuk meneruskan pesan, kedua ada keputusan untuk menanggapi audiens, ketiga ada keputusan untuk memusatkan isi pesan, yang terakhir ada keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Di sini ada kesimpulan, yaitu saya mengambil dalam menyampaikan pesan bisnis, sebaiknya pesan tersebut direncanakan sebaik mungkin sehingga penerima pesan tersebut dapat dengan mudah memahami maksud yang dari pesan tersebut. Merencanakan pesan bisnis tidak hanya mengenai merencanakan tujuan, namun meliputi tujuan, penerima pesan dan saluran atau media yang dipilih dalam menyampaikan pesan tersebut. Apabila hal-hal tersebut telah dipilih dengan seksama, maka pesan akan tersampaikan sesuai dengan tujuan dari pesan bisnis. Baiklah, itulah penjelasan tentang rencana bisnis dan pesan bisnis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.